warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita dengan Ramadan. Ramadan, bulan yang banyak sekali berkah, banyak sekali ampunan, banyak sekali rahmat yang Allah berikan kepada kita. Di hari kedua ini, sebelumnya Ibu ingin menyapa kalian semua. Ya. Selamat sore, masih pada puasa? Ya. Insya Allah ya, kuat ya, meskipun hari kedua, biasanya hari pertama ya, yang kalian agak kaget gitu ya. Hari pertama, hari kedua insya Allah kalian sudah mulai terbiasa untuk berpuasa. Ya, menjelang berbuka hari ini, ya alhamdulillah ya kita dipertemukan kembali meskipun dalam keadaan online. Ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk melakukan amal ibadah. Hari ini Ibu akan menyampaikan tentang amaliyah di bulan Ramadan. Apa saja sih amalan utama di bulan Ramadan ini? Ya, dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Baik, ya. Pertama, amalan utama yang khusus di bulan Ramadan seperti ya Allah sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, katakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Itu jelas itu seruan Allah untuk orang-orang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum terdahulu berpuasa. Jadi amalan pertama yang istimewa di bulan Ramadan yang harusnya kita bisa lakukan adalah berpuasa. Ya. Dalam hadis dikatakan barang siapa yang berpuasa karena keimanan kepada Allah dan mengharap pahala Allah, maka akan mendapat ampunan dari Allah. Ini yang harus kita kejar. Jadi kita berpuasa karena Allah. Bukan karena aturan sekolah, bukan karena nanti supaya lebaran ini dapat angpau, bukan. Tapi kita ya harus kita karena Allah supaya mendapat ampunan dari Allah. Karena betapa ruginya ketika kita mendapati Ramadan kalau kita tidak mendapat ampunan dari Allah. Dalam hadis dikatakan bahwa betapa celaka, betapa ruginya orang yang menjumpai Ramadan tapi dia tidak mendapat ampunan dari Allah. Nah, makanya ya manfaatkan di bulan Ramadan ini. Yang pertama amalan adalah berpuasa. Kalau bulan-bulan lain kan nggak ada. Ya kalau ada pun ya berupa sunnah, puasa sunnah. Makanya saking wajibnya bulan Ramadan ini, maka ketika yang tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena suatu uzur, ya kalau perempuan misalnya karena haid, nifas gitu ya, atau karena sakit gitu ya, maka wajib mengqadha di bulan yang jadi itu yang pertama berpuasa karena keimanan dan mengharap ya ridhonya Allah. Insya Allah kita akan mendapat ampunan dari Allah. Yang kedua, amalan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan, amalan utama adalah apa? Taraweh. Taraweh hanya ada di bulan Ramadan ya. Di bulan-bulan yang lain nggak ada. Sama seperti tadi puasa hanya ada di bulan Ramadan ya. Taraweh ya. Dalam hadis dikatakan barang siapa yang siangnya berpuasa, malamnya tarawih gitu ya, salat malam, maka Allah akan ampuni dia, beri dia kemudahan, pembebasan sebagaimana Ismail alaihissalam terbebas dari pada saat dia akan dikorbankan, ya bebas gitu ya. Jadi kalau kita mau bebas merdeka gitu ya, seperti Ismail alaihissalam, maka ya kita di samping puasa yang pertama, yang kedua adalah untuk sholat tarawih. Adapun nanti terkait dengan bagaimana teknis tarawih nanti itu ada bab sendiri ya. Ya tarawih yang bagaimana, mau 11 rakaat, mau 23 rakaat gitu ya, terserah. Yang jelas kita biasakan untuk sholat tarawih di malam-malam bulan Ramadan. Yang ketiga, amalan apa lagi? Amalan karena di situ ya di Ramadan itu
Allah curahkan rahmatnya kepada Allah dan Allah beri ampunan, maka ya diperbanyak kita melakukan doa, ya, perbanyak doa minta ampun, terutama doa minta ampun kepada Allah, terutama di 3 waktu. Kapan itu? Ya, pada saat menjelang berbuka, pada saat sahur, dan sepertiga malam terakhir. Jadi banyak doa, kita ini banyak hajat, banyak kebutuhan, banyak permintaan, banyak keinginan yang ingin kita penuhi. Salah satu usaha batin kita untuk bisa mencapai keinginan itu adalah dengan berdoa supaya Allah ridho sehingga Allah kabulkan. Nah, ada 3 waktu yang harusnya kita manfaatkan di bulan puasa ini gitu ya, untuk supaya doa itu mustajab. 3 waktu yang mustajab untuk berdoa. Kapan? Pada saat kita menjelang berbuka, pada saat sahur, dan pada saat sepertiga malam terakhir. Jadi kalau bisa ya sebelum pada saat kita sahur pun diiringi dengan berdoa. Ya. Amalan yang utama di bulan Ramadan yang keempat apa tadi? Ya, adalah sahur. Biasanya kita ini kalau pas hari-hari pertama ya, kita rajin bersahur karena kita takut nggak kuat puasa, nanti lemes gitu ya. Nanti kalau nanti udah pertengahan bulan Ramadan, karena kita udahlah nanti juga udah biasa, kalau biasa nggak apa-apa. Jangan. Jadi kita harus sahur, ya. Kata Rasulullah ya, dalam sahur itu ada barokah. Maka usahakan sahur meskipun dengan sebutir kurma atau seteguk air, itu kita udah masuk sahur. Ada berkah yang akan kita dapatkan, entah kesehatan, entah kekuatan. Yang penting kita sudah melaksanakan sunnah dari Rasulullah untuk melakukan sahur. Kalau lagi malas pakai minum air putih aja selesai. Dan itu menurut kesehatan itu sangat baik. Ada niat kita untuk melakukan puasa di hari tersebut. Jadi di samping tadi berdoa di saat sahur, ya, kita juga bermakan sahur atau minum ya dengan cukup supaya energi kita di aktivitas, apalagi nanti di kelas 9 ini ya, ujian sekolah pas kita puasa ya. Jadi kalian harus asupan makanannya kudu baik. Jadi itu ya beberapa amalan utama yang Ibu bisa sampaikan, baru 4, sebenarnya banyak ya. Ya, ada sedekah gitu ya, ada silaturahim, ada saling memaafkan gitu ya semuanya. Tapi karena keterbatasan waktu ya Ibu cukupkan di 4 hal ini. Tapi kalau kita bisa maksimalkan 4 hal ini, 4 amalan ini, insya Allah kita akan mendapat ampunan dari Allah ya ketika kita menjumpai Ramadan ini ya. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selamat berbuka puasa. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.